Sialan. Ya, aku belum pernah melihat file crash sebelumnya. Serious? Iya. Kecelakaan di Flagler County pada bulan Februari lalu sangat parah. Sebuah SUV menabrak pohon pada malam pertandingan besar, menyebabkan seorang pria dan pacarnya terluka parah. Ada yang janggal. Detektif menyebut Lia Mambi sengaja menyebabkan kecelakaan hingga pacarnya meninggal beberapa bulan kemudian. Saya menelusuri rekaman kamera tubuh polisi. Saya Anggena Televita ini Crime Fix. Keluarga Daniel Waterman masih terpukul atas kematiannya kurang dari sebulan lalu. Daniel baru berusia 22 tahun dan masih memiliki seluruh hidup di depannya. Seharusnya dia masih ada di sini. Namun dia meninggal akibat luka-luka yang dideritanya saat kecelakaan pada bulan Februari lalu. Dan menurut detektif di Flagler County, Florida, kecelakaan itu memang disengaja. Flagler County terletak kira-kira di tengah antara Jacksonville dan Orlando, di pesisir timur Florida. Lia Mambi didakwa pembunuhan bermotor atas kecelakaan yang menewaskan Daniel Waterman. Tuduhan tersebut ditingkatkan setelah Daniel meninggal bulan lalu. 10 Februari lalu, Lia dan Daniel menghadiri pesta pertandingan besar pada malam minggu. Pasangan itu meninggal karena pesta, lalu ponsel Lia terlihat menelepon 911. Mobil mereka kecelakaan dan tidak merespons panggilan. Lokasi darurat di Lintang 29,5815 dan bujur minus 81,2364 radius pencarian sekitar 5 meter. Pesan ini akan diulang dalam 5 detik. Pemilik ponsel mengalami kecelakaan mobil parah dan tidak merespons ponselnya. Lokasi darurat di Lintang 29,5815 dan bujur minus 81,2364 radius pencarian sekitar 5 meter. Pesan ini akan diulang dalam 5 detik. Halo, aku akan mati. Halo. Ketika deputi tiba di lokasi, terdengar teriakan wanita. Daniel bangun, Daniel bangun. Halo, apa kamu bisa mendengarku? Pemilik ponsel ini mengalami kecelakaan parah dan tidak merespons telepon. Wanita yang berteriak itu adalah Lia Mambi dan dia sedang hamil. Seorang deputi tiba dan menemukan sebuah SUV menabrak pohon. Dek beredenen mencubap kendaraan itu dari pendemor dari dan wanita menangis. Speed to PSA dan kebakaran disebut dan Rose hamba bantu orang di dalam SUV. Di mana dia? Dia ada di tanah. Aku rasa kita tidak butuh ini lagi. Hei Elena, apa kamu di sana? Kita akan melakukannya secara terbalik. Kita tidak bisa melihat. Nah, jadinya ini adalah garis pohon. Saya pada dasarnya mengemudi sangat pelan. Lalu saya bilang, oh itu dia. Nah, itu hanya dia menurut saya. Dia kehilangan kendali atau dia ditabrak?
Sementara penyelidikan perlu dilakukan untuk mengetahui penyebab kecelakaan, membantu orang-orang di dalam SUV adalah prioritas utama saat ini. Awalnya tampaknya hanya ada seorang wanita di kursi pengemudi, tapi kemudian deputi diberitahu bahwa ada juga seorang penumpang. Kami menemukan napas agonal tanpa tarikan sisi penumpang. Kita punya tim penyelamat lain, Jonah. Ada penumpang. Bukan untukmu. Bisa segera bawa dia keluar. Bagaimana pasien lain? Tidak ada nadi, namun masih bernapas agonal. Oke, ayo kita coba keluarkan dia. Tim penyelamat kedua sudah dalam perjalanan, kan? Tidak. Elena, ikuti perintahku, oke? Maaf sekali. Tidak apa-apa. Itu keputusan yang bagus kok. Lanjutkan saja. Pengemudinya tentu saja itu adalah Leah Mombi dan penumpangnya adalah Daniel Waterman. Mereka berdua adalah sepasang kekasih. Saat tinipot at kapor tim Shinges diberitahu apabila terjadi sebuah kecelakaan. Tapi ternyata tidak mudah menemukan lokasi kecelakaannya. Sejauh itulah SUV itu keluar dari jalan saat menabrak pohon. Saya tidak bisa melihatnya. Saya melewatkannya? Jadi ini adalah garis pepohonan. Saya pada dasarnya mengemudi sangat pelan, lalu saya bilang, oh itu dia. Berapa banyak penumpangnya? Hanya dia saja. Mengerti. Di bagian selanjutnya, dari video ini, Anda bisa melihat lebih jelas seberapa jauh SUV yang dikendarai Leah Mombi keluar dari jalan. Aku tidak merasakan denyut nadi. Aku dapat. Jadi kursi penumpang itu akan jadi bau apa itu?
Apalagi yang harus kamu lakukan? Setelah bersama saatnya, petugas berisi menarik Leah Mumbai dari kursi pengemudi. Action membawanya ke ambulans. Tolong aku. Saat ambulans bersiap untuk membawa Mumbi ke rumah sakit, Daniel Waterman, pacarnya, masih dalam kondisi kritis. Leah masih sadar, terdengar menangis dan berteriak minta tolong. Dia bilang mereka bertengkar soal sesuatu. Oh, mereka sedang bertengkar. Oh, kepala juga kalah telak hari ini, jadi... Dia bilang dia baru tahu kalau dia hamil. Itu salah satu alasannya. Itu kita. Baik, aku akan usahakan menyelesaikan ini sebelum kamu dapat 7, agar kita tak perlu di sini 6 jam. Ada yang perlu dari kami? Tidak, maksudku. Aku hanya mencari dompet, selain itu... Anda butuh bantuan, Pak? Iya. Itu akan sangat membantu. Sedang mencoba mencari dompet tas. Tasnya ada di sini di kursi belakang. Daniel Waterman sempat koma untuk beberapa waktu, tapi dia kemudian sadar dari koma itu. Dan dia mengklaim bahwa Leah Mumby sengaja mengemudikan SUV-nya keluar dari jalan setelah mereka bertengkar. Ibunya memberi surat skewer lokal di Syracuse, New York, bahwa Daniel nyaris tak bisa bicara. Dia menunjuk huruf di papan dan bersuara untuk menyampaikan kejadian malam itu. Seorang detektif patroli Jalan Raya Florida menulis dalam pernyataan, pada 15 Mei 2025, saya mewawancarai Daniel Waterman dan merekamnya. Daniel mengatakan dalam wawancaranya bahwa ia dan Leah bertengkar karena masalah pribadi, dan Leah mengetahui kehamilannya hari itu. Sebuah pesan teks dari teman perempuan di New York diterima Daniel. Daniel dan Leah saling bertukar kata-kata kasar. Daniel menyebut Leah mulai mengemudi ugal-ugalan melambat hingga 50 mil per jam, lalu dia mencoba keluar dari mobil. Tapi kemudian Leah mulai mempercepat hingga 80 sampai 90 mil per jam. Daniel menyatakan hal terakhir yang dia ingat sebelum kecelakaan adalah Leah berkata padanya, "Aku tidak peduli apa yang terjadi, kamu akan mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan." Dan membenting setir keluar dari jalan, menabrak pohon, membuat Daniel tidak berdaya. Detektif berbicara dengan Leah Mumby. Setelah Leah keluar dari rumah sakit,
Detektif menulis bahwa Leah tidak tahu apa yang terjadi sebelum kecelakaan dan hanya ingat terbangun dalam rasa sakit hebat. Syukurlah bayi Leah Mumbi selamat dari kecelakaan dan kemudian kami tahu Daniel yakin bayi itu anaknya. Sepupu Daniel dan Leah, Jessica dan Sarah Stappenbeck, mengatakan ke Flagler Live bahwa Daniel dan Leah sudah pergi sebelum pertandingan besar itu berakhir. Jessica memberitahu media bahwa dia terakhir berbicara dengan Leah sebelum kecelakaan malam itu. Yudivi ngaku Leah 2 kali meneleponnya saat mengemudi dan kesal karena Daniel berhubungan dengan wanita di New York. Jessica mengatakan Leah mengambil ponsel Daniel saat dia mengemudi dan beberapa menit sebelum kecelakaan Jessica menerima pesan dari ponsel Daniel. Ini yang dia dapatkan karena jadi pembohong dan tukang selingkuh. Sekarang Wonders penyelidik karena itu penyelidik memeriksa perekam data peristiwa SUV tersebut. Kalau disebut memeriksa kotak hitam kendaraan. Laporan FHP menyebut kendaraan stabil pada kecepatan 93 sampai 95 mil per jam selama 35 detik sebelum kecelakaan. Input pedal gas naik 4 detik sebelum kecelakaan. Rem tidak digunakan. Laporan tersebut kemudian menggambarkan titik benturan saat Honda menabrak pohon. Kecepatan 52 mil per jam. Pedal gas 100% throttle pada saat benturan. Rem tidak digunakan. Kontrol stabilitas masih aktif. Kemudi 175 derajat menunjukkan belokan tajam ke kanan. Jaksa Kabupaten Flagler mendakwa Leah Mumbi atas mengemudi ceroboh menyebabkan cedera serius dan penganiayaan berat dengan senjata mematikan. Sebelumnya kamera saya memperlihatkan video dari Tiffany Bibi Daniel di TikTok Juli lalu. Video itu memperlihatkan Leah Mumbi menyerahkan diri di kantor sheriff dan membayar jaminan $25,000. Sekarang setelah dakwaannya ditingkatkan, dia kembali menyerahkan diri dan telah membayar jaminan sebesar $150,000. Pada bulan Juli lalu, sebuah helikopter medis menerbangkan Daniel dari Florida ke New York agar dia bisa melanjutkan pemulihannya di rumah bersama keluarganya. Ibunya mengatakan bahwa kondisinya membaik dan dia bahkan sudah bisa bangun dari tempat tidur untuk menggunakan kursi roda saat menjalani terapi fisik. Dan karena dia percaya bahwa bayi yang dikandung Leah adalah anaknya, dia pun mengikuti kelas parenting secara online. Tragisnya Daniel terkena pneumonia dan pada tanggal 8 Oktober dia meninggal dunia. Saya berbicara dengan bibinya Tiffany Waterman tentang kehilangan yang dialami keluarganya. Dia luar biasa. Yang ingin saya semua orang tahu, dia baru mulai dewasa. Dia baru saja mulai dewasa. Kamu tahu, mulai menyadari tentang kehidupan dan apa arti sebenarnya. Dan sangat indah melihat dia menjadi pria yang akan dia jadi sebelum semuanya berakhir terlalu cepat. Dia selalu seorang atlet sepanjang hidupnya. Dia sangat kuat, tingginya hampir 2 meter. Dia pria yang besar. Dan dia adalah sepupu terbaik untuk anak-anakku yang sangat mengaguminya. Dia tak pernah salah. Keluarga segalanya baginya. Dia sangat mencintai kami. Sangat menyedihkan karena semuanya terasa begitu singkat. Olahraga apa yang dia mainkan? Dia mencoba semua olahraga. Dia luar biasa. Dia yang terbaik. Namun hasrat utamanya tetap bola basket. Ya, dengan tinggi 6 kaki 5, aku rasa itu membuatnya jadi pemain bola basket yang cukup hebat. Kristus, saat ini Torbadike ceritakan padaku bagaimana saat itu terjadi. Aku bersatiak pasan Puyanikis menerima telepon bahwa cuma mengalami kecelakaan yang mengerikan itu. Ya, aku sedang tidur di tempat tidur. Aku juga ibu yang membosankan. Tidur di ranjang, sudah lewat jam 2 pagi. Dan aku mendapat telepon dari nenekku. Dan dia sudah berbicara dengan kakakku, ibunya, dan dia memberitahuku tentang kecelakaan itu. Dan dia berkata sepertinya keadaannya tidak baik. Dia mungkin tidak akan selamat. Dan itu benar-benar menghancurkanku. Dia berada di rumah sakit berjuang begitu lama. And then, kamu tahu, ya sepertinya si nerapan nih bahwa dia bisa selamat. Lalu kamu tahu dia terbangun dari koma ini dan kamu tahu dia bisa mengomunikasikan bahwa ini memang disengaja. Maksudku, gimana reaksi keluarganya ketika itu terjadi? Aku rasa kami lebih fokus pada bahwa dia bisa sadar kembali. Melihat dia sadar kembali benar-benar luar biasa. Sebenarnya butuh waktu bagi kami untuk mencoba memahami. Dia sedang berusaha memberitahu kami sesuatu. Kamu harus membayangkan, ya, seperti menempatkan dirimu di sana. Baru saja keluar dari koma. Itu adalah koma yang diinduksi dan kami bisa menggunakan papan huruf alfabet.
bersama kami. Dia menunjuk tiap huruf satu persatu, mengeja, lalu menulis seluruh pernyataan. Ada seorang bayi yang terlibat dalam semua ini. And sepertinya kita tadi sempat bicara sebelum kita mulai itu, keluargamu agak disembunyikan tentang bayi itu dan kelahiran bayinya. Dan Daniel sepertinya percaya bahwa bayi itu adalah bayinya. Jadi ceritakan padaku tentang bagian cerita yang ini. Oke, jadi kami benar-benar tidak diberitahu apa-apa. Tidak ada komunikasi antara pihak kami dengan pihak lawan. Daniel sangat menantikan untuk bertemu dengan bayinya, menggendong bayinya, dan membesarkan bayinya. Menurutku, itu alasan dia tetap di rumah sakit. Dia berlatih menguatkan lengan sambil berkata, "Aku pasti bisa menggendong bayiku dan keluar dari sini." Itu benar-benar sesuatu yang sangat dia nantikan. Tapi kami tidak punya informasi atau detail apapun tentang apapun. Satu-satunya hal yang kami tahu saat kecelakaan itu terjadi, dia berkomunikasi dengan kami dan dia juga, kamu tahu, mengirim beberapa pembaruan dan foto hasil ultrasonografi. Kami juga tahu bayinya perempuan. Jadi pada dasarnya itulah sejauh mana pengetahuan kami tentang seluruh kehamilannya. Dan bayinya lahir. Kamu tahu, Leah memang melahirkan. Saya sama sekali tidak punya detail tentang kelahirannya, tapi kami sudah mendengar ya bahwa dia sudah melahirkan bayinya. Tanggal perkiranya adalah 10 Oktober, jadi itu memang sudah diperkirakan. Komisi kami akan terus memantau kasus ini melalui proses pengadilan. Itu saja untuk episode Crime Fix kali ini. Saya Anjanette Levi. Terima kasih sudah bersama saya. Sampai jumpa di lain waktu.